atau tarjamahan, tanpa ada penterjemah, tanpa ada perantara, berbicara kepada mereka seluruhnya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sahabat Roja, pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, senantiasa lisan kita memuji seraya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan Rabu pagi hari ini kita dapat bertatap muka, berjumpa kembali guna mengikuti bimbingan dan pelajaran dari pembahasan kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC Hafidhullahu Ta'ala. Langsung kami hadirkan kajian ini dari studio mini di Kota Batam untuk melanjutkan dari pembahasan hadis yang ke-95, yaitu mengenai berita gembira untuk mukmin. Seperti apa dan bagaimana penjelasannya, kita simak kajian ini kurang lebih 1 jam ke depan. Dan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti silakan di 0218236543. Anda bisa menghubungi kami secara langsung via telepon maupun kirimkan pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustadz. Falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Para pemerhati Roja, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda dapat memantau siaran kita ini, Alhamdulillah, kita puji dan puja Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmatnya. Hingga saat ini kita masih dapat senantiasa diberikan Allah taufik, istiqomahan dalam beramal saleh dan dalam menimba ilmu. Bermohon kita kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah wafatkan kita di atas keistiqomahan ini. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Roja dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan lanjutkan penjelasan hadis yang ke-95 daripada kitab Bahjatul Qulubil Abrar, yang artinya yang membuat bergembiranya hati orang-orang yang baik. Kumpulan hadis-hadis pilihan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-95 yang topiknya tentang berita gembira bagi seorang mukmin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan bacakan kitab ini dan kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah mudahkan kita untuk mencernanya, memahaminya, mengambil pelajaran-pelajaran berharga daripadanya. Allah beri taufik untuk dapat mengamalkan ilmu yang kita pahami dan kita ketahui ini. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar, semoga Allah Jalla wa'ala meridainya, qala qila ya Rasulullah, dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ara'aita ar-rajula ya'malu al-amala minal khairi, bagaimanakah pandangan anda ya Rasulullah bila mana ada seseorang yang melakukan kebaikan, wa yahmaduhu aw yuhibbuhu an-nasu alaihi, dengan sebab kebaikan tersebut dia dipuji oleh manusia dan dia dicintai oleh manusia.
Ya, bagaimana dengan kondisi ini? Seseorang beramal kebajikan di dunia, dipuji manusia, ya, dicintai manusia dengan perbuatan kebaikannya, misalnya dia berinfak, bersedekah, dia bangun sumur di tempat-tempat yang kering daripada air, ya. Dia gali sumur bor, ya, dengan kedalaman yang begitu dalam, akhirnya mengeluarkan air. Masyarakat yang dahulu kesulitan mengambil air, kekurangan air misalnya, setelah hal tersebut mereka menjadi mudah mengambil air. Mereka pun senang, bergembira, mengucapkan puji-pujian kepada orang ini misalnya. Ya, jadi dengan kedatangan dia, dengan kebaikannya, bermanfaat untuk orang lain, akhirnya dia dipuji manusia, disanjung manusia, dan dengan itu pun dia dicintai manusia. Atau ada orang-orang kaya yang datang mendatangi negeri yang di sana penuh kefakiran, dan dia di sana berinfak, membangun masjid, membangun sekolah, membangun rumah sakit, dan semacamnya. Dia dicintai oleh manusia, dipuji oleh manusia dari kebaikan tersebut. Bagaimana hal ini kiranya? Dan ini ditanyakan oleh sahabat Rasulullah SAW. Ya, seseorang laki-laki beramal daripada suatu kebaikan dan dia dipuji manusia, dicintai manusia. Qala, maka Nabi yang mulia menjawab, tilka ajilu bushra al-mu'min, rawahu Muslim. Itulah merupakan berita gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin. Berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya amalannya dicintai Allah. Amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mendapatkan berita gembira di dunia berupa kecintaan manusia atas apa yang dia lakukan, apa yang dia tinggalkan. Dan insya Allah di akhirat dia akan mendapatkan ganjaran sempurna. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, akhbar Rasulullah fi hadzal hadits, Rasulullah beritahukan dalam hadis ini, anna athar al-a'mal al-mahmudati al-mu'ajjalah annaha min al-busyra, bahwasanya segala macam amalan-amalan kebajikan yang dipuji, yang diperbuat manusia, membuahkan, ya, berbagai macam bentuk pujian ini, ya, annaha min al-busyra, bagian daripada bentuk berita gembira. Berita gembira apa? Ya, fa innallaha wa'ada awliya'ahu wa humul mu'minina al-muttaqun wa humul mu'minuna al-muttaqun. Bahwasanya Allah menjanjikan hamba-hambanya orang-orang mukmin yang bertakwa bil busyra fi hadhil hayatid dunya. Mereka akan mendapatkan berita gembira di dalam kehidupan dunia sebelum di akhirat. Dan nanti di akhirat kelak Allah akan berikan juga kepada mereka. Allahu Akbar. Maka ciri-ciri seorang hamba itu akan memperoleh keberuntungan, memperoleh kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah berita gembira yang diberikan dunia sebelum di akhirat. Berita gembiranya apa? Puji-pujian dari orang beriman atas perbuatannya, atas kebaikannya. Ya, kalau disebut namanya orang memuji. Kau lihatlah bagaimana Allah Jalla wa'ala meletakkan kecintaan di hati-hati hamba-hambanya, kaum mukminin, tentang para alim ulama mereka. Kalau disebut Syafi'i rahimahullah, begitu tenarnya namanya. Orang semuanya mencintainya. Bahkan banyak negeri-negeri Islam menisbatkan madhab mereka kepada Imam Syafi'i, madhab Syafi'i dalam bab fiqih. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Imam Malik. Allahu Akbar. Demikian juga para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, jika disebutkan nama Abu Bakar, nama Umar, nama Uthman, dan semacamnya, hati kita bergembira mendengarnya. Ya, kita doakan mereka, ini semuanya busyra, ini berita gembira dalam kehidupan di dunia. Ada seseorang yang di bumi ini, misalnya, ada seorang ustadz, seorang da'i yang menyebarkan dakwah kemana-mana, Allahu Akbar. Dengan sebab dia, banyak orang menerima hidayah, orang-orang mencintainya, orang-orang memujinya. Kemanapun dia pergi, dicintai manusia, disambut manusia, dilulukan manusia. Ya, ini adalah bagian daripada berita gembira dalam kehidupan dunia ini. Menunjukkan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menyebutkan perkara ini dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surat Yunus pada ayat ke-64 Allah Jalla wa ala mengatakan, lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia. Wa fil akhirah, bagi mereka juga berita gembira kelak di negeri akhirat. La tabdila li kalimatillah, takkan ada yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim, itulah sebenar-benarnya kemuliaan, sebenar-benarnya keberuntungan. Ya.
Berkata para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, lahumul busyra fil hayatid dunya, mereka mendapatkan berita gembira dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Maksudnya di dunia adalah dengan ar-ru'ya salihah. Berita gembira bisa juga dalam bentuk selain pujian manusia kepadanya atas perbuatannya, bisa dalam bentuk mimpi. Dia bermimpi tentang berbagai macam hal-hal kebaikan yang dia peroleh dalam mimpinya, atau orang memimpikan tentangnya. Ini bagian daripada berita gembira pula. Ya. Kemudian tasbitul malaikah, malaikat memberikan baginya berita gembira di dalam kehidupan dunia ini. Ya. Ditetapkan malaikat untuk senantiasa berbuat baik, berkata-kata baik, berkarya yang baik. Ya, dibisiki malaikat agar senantiasa untuk berbuat kebaikan, berkata-kata yang baik. Ya, dan nanti bila mana mau meninggal, malaikat-malaikat datang memberitakan kepada berita gembira, innal ladzina qalu rabbunallah, ya, tsumma istaqamu, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun kepadanya malaikat kapan? Ketika dia sekarat, ketika dia akan meninggal, yakni wafat, meninggalkan bumi ini, turunlah malaikat-malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat menghiburnya, wahai fulan, wahai ruh yang akan segera pindah alam, jangan sedih, jangan khawatir. Ini berita gembira manakala seorang akan meninggal. Allahu Akbar. Jadi berita gembira bisa ketika orang hidup dalam bentuk pujian, ya, sanjungan untuknya atas kebaikannya, kecintaan manusia kepadanya, bisa dalam bentuk mimpi yang dilihat oleh dirinya pribadi atau orang bermimpi tentangnya. Bisa juga berita gembira dalam bentuk tasbitul malaikah, malaikat mengokohkannya, senantiasa bisikkan untuk dia berbuat kebaikan, berkata-kata yang baik. Atau malaikat-malaikat memberikan baginya berita gembira manakala dia akan wafat, meninggalkan dunia ini. Malaikat mengatakan, tak perlu khawatir, jangan takut, kami senantiasa membersamai kamu. Ya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami membersamai selalu dalam kehidupan dunia, wa fil akhirat, dan dalam kehidupan akhirat. Adapun kegembiraan di akhirat tentunya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya. Inilah berita gembira. Seorang mukmin senantiasa memperoleh berita gembira di dunia maupun di akhirat. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, wal bisyaratu al-khabar awil amru sar. Berita gembira ini berbentuk khabar atau berita, awil amru sar atau perkara yang membuat gembira, alladhi yu'rafu bihil abdu, alladhi ya'rifu bihil abdu husna aqibatihi. Yang mana dengan berita gembira ini hamba tahu bahwasanya apa yang dia buat ujungnya adalah kebaikan. Ya, subhanallah. Wa annahu min ahli sa'adah, bahwasanya dia ujungnya kelak akan menjadi orang-orang yang beruntung. Wa anna amalahu maqbul, dan itu adalah merupakan tanda-tanda bahwasanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya di dunia. Ketika orang mencintaimu, memujimu dengan kebaikanmu, maka itu menunjukkan bahwasanya engkau telah Allah beri taufik untuk memperoleh kebahagiaan, ya, di dunia ini. Dan tentunya manakala kau bahagia di dunia, engkau akan lebih bahagia manakala kau pindah alam kelak, ketika engkau wafat, ketika engkau meninggal. Subhanallah. Maka itu tanda-tandanya. Mafhum mukhalafahnya para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana engkau dicela orang, dibenci orang, dilaknat orang, disumpah salapa orang, karena kau selalu menzalimi orang, menipu orang, mengakal-ngakali orang. Ya. Kau zalimi orang dengan perkataan, kau sakiti mereka dengan perkataanmu, perbuatanmu, isyaratmu, dan semacamnya. Sehingga engkau tak disukai orang. Banyak orang memanjatkan doa kepada Allah agar memberikan bagimu balasan atas kezalimanmu. Itu menunjukkan engkau orang celaka, engkau akan engkau dikhawatirkan akan masuk neraka. Allahu Akbar. Tengoklah bagaimana ahli maksiat, pelaku kemaksiatan di dunia ini dibenci oleh manusia. Bahkan jangankan manusia, dirinya pun membenci dirinya sendiri. Jangan kau kira orang berbuat maksiat itu mencintai dirinya. Pembegal, perampok, berdarah dingin, pembunuh, penzina, pelacur. Jangan kau kira mereka mencintai dirinya. Mereka pun menyumpah melaknat dirinya sendiri.
Allahu Akbar. Sebelum manusia mencela mereka, mereka sudah mencela diri mereka sendiri. Bagaimana orang semacam ini akan dikatakan ini orang-orang beruntung? Apa orang ini telah memiliki tanda-tanda kebahagiaan? Enggak. Ini tanda-tanda kecelakaan, tanda-tanda kebinasaan. Allahu Akbar. Ya, bila mana dirimu dibenci oleh orang banyak, menunjukkan kau masalah besar dalam hidupmu. Bila mana muamalahmu itu membuat orang rugi, kau zalimi orang, kau tipu orang, Allahu Akbar. Di sini kau buat kasus, di sana kau buat kasus. Di mana-mana orang tahu engkau pembuat kasus, buat masalah dalam segala macam sepak terjangmu dalam muamalahmu, jual belimu. Engkau buat kasus di mana-mana. Akhirnya orang sedikit demi sedikit tahu, mereka ketipu. Satu orang tahu, dua orang, tiga orang, banyak yang tahu. Kau cari mangsa lain, kau berbuat lagi hal yang serupa. Subhanallah. Yang tahu melaknatmu, menyumpah syarat apa, mendoakan kejelekan bagimu, itu adalah merupakan tanda-tanda keburukan bagimu. Yang disegerakan di dunia dan nanti di akhirat pun lebih dahsyat daripada itu. Subhanallah. Ketika ada meninggal jenazah, Rasulullah SAW mendengar sahabat-sahabat memujinya. Ya. Subhanallah. Maka kata Nabi wajib. Mereka bertanya, apa yang kau maksudkan ya Rasulullah? Wajib, kata Nabi, wajib bagi surga. Ada lagi jenazah yang dicela manusia, disumpah serapah manusia, kata Nabi wajib. Mereka bertanya, wajibat apa ya Rasulullah? Apa yang wajib? Kata Rasulullah, kalian telah memujinya, maka wajib baginya surga. Yang pertama. Yang kedua, kalian mencelanya, maka wajib baginya neraka. Antum syuhada'ullahu fil ar. Syuhada'ullahi fil ar. Kalian adalah merupakan saksi-saksi Allah di bumi. Allahu Akbar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau bisa sebenarnya mengukur dirimu. Engkau akan menjadi ahlus sa'adah, orang beruntung, atau menjadi ahlus syaqawah, orang celaka. Kau bisa mengukur dirimu. Ada padanya, ada standarnya, ada barometernya, ada timbangannya. Bila mana kau di mana-mana dicintai manusia, disenangi manusia, kalaupun ada yang tak suka kepadamu adalah orang-orang yang bermasalah, orang yang tak suka kepadamu orang-orang yang bermasalah, itu menunjukkan busyrah, berita gembira yang sudah kau dapatkan di dunia. Untuk dicintai sama manusia mustahil, tak mungkin. Tapi manakala mencintaimu orang-orang saleh, berarti engkau seperti itu kondisinya. Andai kata orang fasik membencimu itu biasa, ya. Bukan itu menjadi standar. Standarnya adalah orang-orang saleh. Ya, tapi sebaliknya bila mana engkau dibenci orang-orang saleh, banyak orang-orang yang membencimu, menyumpah serapah, melaknatmu, ya karena kezalimanmu, tetapi orang-orang semacam mendukungmu, membantumu, Allahu Akbar. Karena orang-orang zalim akan mencintai orang-orang zalim semacamnya. Itu menunjukkan itu menunjukkan apa? Nidharah, peringatan, warning. Sesungguhnya engkau akan menjadi orang celaka. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdul Rahman, amma fil akhirati fahiyal bisyarah biridallah wa thawabih. Di negeri akhirat nanti makna berita gembira adalah dengan ganjaran dari Allah, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wan najati min ghadabihi wa iqabih. Berita gembira itu adalah manakala engkau selamat daripada hukuman Allah, daripada kemurkaan Allah. Indal mauti, itu dimulai sejak kematian telah mendekatimu. Subhanallah. Belum lagi kau mati, sudah sekarat, kau melihat malaikat maut datang, kau lihat malaikat rahmat datang, dari situ dimulai. Itu berita gembira di akhirat. Ya. Setelah engkau dicabut nyawamu, ya, dibawa ruhmu ke atas oleh malaikat rahmat, kemudian dipulangkan kembali ke dalam jasadmu, setelah dibawa ke langit, dibukakan pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Allah katakan, an sadaqa abdi, hambaku ini baik, jujur, tulus, murni. Kembalikan dia kepada bumi, daripada bumi dia diciptakan, dikembalikan ke dalam alam kuburnya, didatangi malaikat, ditanya, dan dia menjawab dengan baik. Siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa kitabnya, apa agamanya, ya, maka seketika diberitakan baginya berita gembira dengan surga. Dibukakan baginya pintu mengarah ke surga, dia lihatlah janji-janji Allah. Surga yang telah Allah janjikan kepadanya, dia lihat istananya, dia lihat macam-macam, sungai-sungai surga, keindahannya, bahkan dia lihat istri-istrinya di surga.
Sehingga dia pun berkata, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakanlah kiamat. Ini berita gembira dalam alam barzakh. Allahu Akbar. Ya, itu berita gembira ketika dalam alam kubur. Jadi itu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, indal maut wa fil qabri, ketika mau mati, ketika dalam kubur. Sudah ada berita gembira. Orang mukmin enggak usah khawatir, sudah tampak padanya muqaddimah berupa hal-hal yang menggembirakannya. Dia akan menjadi ahlus sa'adah, orang-orang beruntung. Ya, mau mati sudah mendapat berita gembira, bahkan ketika hidup pun sudah mendapat berita gembira dari pujian manusia, sanjungan manusia, dari mimpi-mimpi orang bermimpi kebaikan tentangnya. Dan ketika akhir pun demikian. Sejak mau mati, ketika dalam kubur, wa indal qiyam ilal ba'thi, bahkan nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, yab'athullahu li'abdihil mu'min fi tilkal mawadhi' bil bushra ala yadayil malaikah. Ketika dibangkitkan di hari akhirat, maka malaikat-malaikat membawa berita gembira kepada hamba mukmin ini. Kama takatharat bidzalika nususul kitab wa sunnah wa hiya ma'rufatun, sebagaimana banyak terdapat keterangan dalam Quran dan sunnah. Ya, sebagaimana tadi kita bacakan beberapa ayat. Ya, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, bagi mereka berita gembira di dunia maupun di akhirat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, membawa berita gembira, jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Allahu Akbar. Ya. Nanti di hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yarawna al-malaikata la busyra yauma idzin lil mujrimin. Pada hari mereka melihat malaikat-malaikat datang, pada hari itu enggak ada sedikit pun berita gembira bagi para pendosa. Ya, mafhum mukhalafahnya, sebagaimana tidak ada berita gembira untuk para pendosa, kebalikannya akan ada berita gembira untuk orang-orang mukmin dalam kehidupan di akhirat. Subhanallah. Ya. Berkata Rasulullah SAW, "Dzakumul mu'min," itulah orang mukmin. "Idza hadarahul mautu," bila mana kematian datang menjemputnya, "basyaratul malaikatu biridwanillah," maka malaikat menyampaikan berita-berita gembira dari Allah. Wal jannah, dengan surga Allah. Fala syai'a habba ilaihi mimma amamahu, maka enggak ada yang lebih cintainya kecuali apa yang akan dihadapinya. Kematian menjadi sesuatu yang dicintainya. Ya, fa ahabba liqa Allah, dengan itulah dia sangat berharap segera jumpa Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabballahu liqa'ah, akhirnya Allah pun menyukai berjumpa dengannya. Rawahul Bukhari Muslim. Ya. Berkata Rasulullah SAW, lam yabqa min an-nubuwwati illa al-mubasyirat, enggaklah bersisa daripada bagian kenabian kecuali al-mubasyirat, berita-berita gembira. Qalu wa mal mubasyirat, apa itu berita gembira ya Rasulullah? Qala ru'ya salihah, mimpi yang benar. Yarahal mu'min, mimpi ini dilihat seorang mukmin, au turalahu, atau ada orang melihat mimpi tentangnya. Subhanallah. Rawahul Bukhari, Rasulullah juga mengatakan, man sarahu an ya'lama ma lahu indallah, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimanakah kiranya dirinya, posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, falyanzur ma lillahi indah, maka hendaklah dia melihat ya apa-apa yang ya dia lakukan ketika dalam kehidupan di dunia ini, yang dengannya dia mendapatkan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah yunzil 'abda haitsu anzalahu min nafsihi. Sesungguhnya Allah telah menempatkan seseorang sebagaimana dia tempatkan dirinya sendiri. Bila mana kau tempatkan dirimu dalam golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang beramal saleh, begitulah Allah menempatkanmu pula di dalam bagian orang-orang baik, orang-orang saleh. Dan begitulah sebaliknya pula. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, wa ammal bisyaratu fid dunya allati yaj'aluhu Allah lil mu'min, adapun berita gembira yang Allah jadikan bagi orang mukmin di dunia, namudzajan wa ta'jilan li fadlihi, adalah merupakan bentuk contoh dan sesuatu yang didahulukan yang menunjukkan keutamaan orang ini, wa ta'arrufan lahum bidzalik, agar mereka paham, ya, agar mereka lebih semangat, wa tansyitan lahum 'alal a'mal, mereka semakin semangat untuk beramal saleh. Bila mana kau beramal saleh, kau dipuji manusia,
Subhanallah. Kau beramal untuk Allah bukan karena ingin dipuji. Tetapi setelah kau beramal saleh hanya untuk Allah semata, engkau dipuji manusia. Semakin bertambah semangatmu dalam beramal saleh. Itu busyra. Itu berita gembira bagimu. Amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'ammuha taufiquhu lahum khair. Di antara bentuk berita gembira tersebut adalah bila mana Allah memberikan taufik, hidayah, inayah, bantuan bagi seorang memudahkan di dalam beramal saleh. Itu berita gembira baginya. Ya. Wa ismatuhu lahum minasyarr. Di antara bentuk berita gembira adalah bila mana Allah jaga selalu hamba daripada keburukan. Mau berbuat maksiat, Allah jaga, Allah pelihara dia sehingga tertahan dari berbuat maksiat. Kalaupun tergelincir dalam maksiat seketika, Allah pelihara dia, jaga dia dengan taubat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berita gembira. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kama qala sallallahu amma ahlus sa'adah, adapun orang-orang yang akan diciptakan untuk keberuntungan, fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah, akan dimudahkan mereka untuk melakukan amalan-amalan orang yang beruntung. Jadi segala macam kemudahan bagi seorang mukmin hamba saleh dalam melakukan aktivitas kebaikan itu semua taufik daripada Allah. Allah mudahkan dia untuk jalan ke surga. Itu berita gembira baginya. Bila mana engkau merasa dirimu mudah melaksanakan aktivitas ibadah, engkau mudah salat berjamaah, mudah mendatangi kajian, mudah untuk berbuat taat, berinfak, bersedekah, mudah berbakti, mudah tersenyum, membuat orang selalu senang kepadamu. Itu tanda-tanda berita gembira kau orang baik dan kau akan beruntung. Itu berita gembira untukmu. Ya. Berkata Syekh Abdul Rahman, "Fa idza kana al-'abdu yajidu a'mal al-khair muyassaratan lah." Bila mana hamba mendapati kemudahan dalam melakukan segala macam bentuk kebaikan. Nimba ilmu mudah, enggak payah. Mudah saja datang ke majelis ilmu. Subhanallah. Mudah mendengarkan kajian, tak berat baginya, tak susah. Mudah memberikan hak-hak keluarganya, isinya, anak-anaknya, dan semacamnya. Ya. Muyassaratan, musahhalatan alaihi, dimudahkan untuknya. Wa yajidu nafsahu mahfudhan bihifdzillah minal a'mal allati tadurru. Dia dapat dirinya selalu dijaga Allah daripada segala macam amalan-amalan yang membahayakannya, aktivitas-aktivitas yang akan mendatangkan bahaya baginya. Allah jaga dia daripada syubhat, Allah jaga daripada syahwat, Allah jaga daripada musibah. Kana hadza minal busyra. Ini tanda-tanda berita gembira allati yastadillu bihal mu'min ala aqibati amrih, yang dapat dijadikan sebagai muqaddimah, landasan awal ya atas ke apa yang akan dia raih kelak di ujung daripada amalannya, amalan kehidupannya. Fa innallaha akramul akramin. Allah lah zat yang maha mulia dari segala yang mulia, dermawan dari segala yang dermawan, ajwadul ajwadin. Wa idza ibtada'a 'abdahu bil ihsan atammahu. Bila mana Allah sudah memulai hamba tersebut dengan segala macam kebaikannya, Allah akan sempurnakan sampai akhirnya dalam kebaikan. Allahu akbar. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini semua adalah merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk mengukur diri kita sendiri. Apakah kita min ahli sa'adah atau min ahli syaqawah? Apakah kita akan menjadi penghuni neraka jahanam, menjadi bahan bakarnya, na'udzubillah min dzalik, atau kita akan menjadi surga, akan menjadi penghuni surga dengan segala kenikmatannya. Dapat kita mengukurnya. Subhanallah. Sendiri dalam kehidupan dunia sebelum di akhirat. Ya. Allahu akbar. Setiap orang tahu bagaimana dirinya di sisi Allah, tahu orang. Allahu akbar. Ya, orang-orang mengetahui bagaimana kedudukan di sisi Allah. Dengan apa? Dengan tingkah lakunya, perbuatannya. Dengan sikap manusia kepadanya pun dia tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menundukkannya. Mudah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, engkau mengetahui di mana tempatmu, mudah sekali. Ya. Itu Allah berikan kepada kita. Ya, supaya kita semakin semangat berbuat kebaikan. Allah beri kepada kita berita-berita gembira. Allahu akbar. Kau bersedekah, orang menerima sedekahmu begitu gembira, kadang-kadang tanganmu diciumnya, kadang-kadang dia menangis terharu. Itu menunjukkan bisyarah, berita gembira. Amalanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatimu pun bergembira dengannya. Ya.
Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Rahman, "Fa'a'zamu minnatin wa ihsanin yamunnu bihi alaihi ihsanuhu dini." Dan sebesar-besar kebaikan, limpahan karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba adalah kebaikan yang Allah mudahkan bagi seorang hamba dalam perkara agamanya. Allahu Akbar. Ya. Ini yang menunjukkan standar barometer kebahagiaan. Allah mudahkan dia dalam perkara agamanya, bukan hanya dalam perkara dunia. Adapun dalam perkara dunia, Allah mudahkan sebagian hambanya yang dia suka atau tak dia suka. Hamba yang dia cinta atau hamba yang dia murka. Semua Allah berikan kemudahan dalam dunia ini. Kepada siapa yang dia kehendaki, tak pandang bulu, mukminkah, kafirkah. Dimudahkan bagi Qarun meraih harta, meraup harta sebanyak-banyaknya. Bukanlah tandanya Allah SWT cinta kepadanya, ridho kepadanya. Bahkan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka standar kegembiraan itu akan tampak bila mana Allah mudahkan engkau dalam perkara-perkara agama, bukan dalam perkara dunia. Dalam perkara dunia Allah bagi-bagi kepada semua hambanya, mukmin, kafir semua. Diberikan kejayaan kepada Firaun, kepada Qarun, kepada Haman, kepada Namrud. Ya. Diberikan kejayaan kepada Daud, kepada Sulaiman, semuanya raja-raja. Ini raja yang saleh, ini raja yang taleh. Kan itu tandanya. Subhanallah. Apabila engkau melihat dirimu dalam gelimang kenikmatan, sementara engkau meninggalkan perintahnya, mengerjakan larangannya, ketahuilah Allah tak menyukaimu. Itulah namanya istidrajun. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan beri tunda, tangguh dari arah yang mereka tak pernah ketahui. Kau tengoklah kadang-kadang, na'udzubillah min dzalik, orang yang diberikan ujian dengan kekayaan melimpah ruah menjadi sombong. Ya, akhirnya Allah ambil kekayaannya. Ya, Allah uji dengan jabatan, sombong dengan jabatannya, Allah ambil jabatan tersebut. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam gelimang kekayaan, ketenaran, tapi dalam gelimang maksiat, itu adalah merupakan tanda buruk baginya. Itu yang disebut dengan nama istidraj. Ya, menunjukkan pertanda buruk, sinyal buruk, engkau akan menjadi ahlus syaqawah, orang-orang menderita nantinya. Dibukakan bagimu pintu dunia, engkau dalam gelimang maksiat, itu menunjukkan engkau, ya, warning bagimu, engkau akan menjadi ahlus syaqawah, menjadi orang-orang yang buntung di hari kiamat, menjadi orang-orang yang merugi di hari kiamat. Ya. Berkata Syekh Abdul Rahman, ya, fayusarrul mu'min bidzalik a'mala surur. Ketika Allah limpahkan kepada hamba kenikmatan agama, dimudahkan beramal saleh, beribadah kepada Allah, berzikir, menimba ilmu, maka mukmin gembira dengan hal tersebut. Ya. Kegembiraan yang begitu luar biasa, sururun biminnatillahi alaihi bi'amal khair, kegembiraan gara-gara Allah memudahkan baginya segala macam bentuk amalan kebaikan. Ya, wa taysiriha, diringankan. Lianna a'zama alamatil iman mahabbatul khair, karena sebesar-besarnya tanda keimanan seorang adalah kecintaannya untuk berbuat kebaikan. Selalu ingin berbuat kebaikan. Ya, lihat orang susah ingin membantu. Allahu Akbar. Ya, selalu ingin berbuat kebaikan dimanapun dia berada. Penuh keberkahan hidupnya. Inilah dikatakan Allah tentang nabi-nabinya. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Tentang Isa, Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Dimanapun berada orang gembira kepadanya. Ya. Ini merupakan tanda yang terbesar. Ya, berupa kecintaan Allah kepada hamba. Ya. Mahabbatul khair, ketika hamba menyukai kebaikan. Waraghbatu fi, ingin selalu berbuat kebaikan. Wasurur bi fi'li, gembira untuk berbuat kebaikan. Wasururun thanin, ya, bi tama'ihi syadid fi itmamillahi ni'matu alaihi wa dawam fadlihi. Kegembiraan kedua adalah kegembiraannya dalam bentuk harapan yang penuh agar Allah menyempurnakan segala macam nikmat-nikmatnya. Yang baik-baik ini agar Allah sempurnakan, agar Allah abadikan, enggak dicabut. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdul Rahman, wa min dzalika ma dzakarahu an-nabi fi hadzal hadis, di antaranya adalah apa yang disebutkan Nabi dalam hadis ini, idza amila al-'abdu 'amalan min a'mal khair, bila mana hamba berbuat suatu kebaikan, wa khususan al-athar as-salihah,
wal masyari' al khairiyah, dia tinggalkan jejak rekam yang baik setelah dia meninggal, kenangan yang baik. Ya, jika dia seorang alim, dia tinggalkan ilmunya, pesan-pesannya, wasiatnya, kajian-kajiannya, ceramah-ceramahnya. Seorang penulis meninggalkan buku yang bermanfaat. Seorang kaya meninggalkan banyak jejak rekamnya, membangun berbagai macam masjid, pesantren, panti asuhan, sumur-sumur, dan semacamnya. Ya. Al-athar as-salihah wal masyari' al-khairiyah al-ammah. An-nafa', berbagai macam proyek-proyek yang begitu bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Wa tarattaba 'ala dzalika mahabbatun nas lah, yang membuat orang mencintainya. Satu kampung orang mencintainya. Dahulu kampung fakir miskin, dengan kedatangannya kampung menjadi makmur. Subhanallah. Lapangan kerja dia buat. Pengairan dia datangkan, dia adakan. Subhanallah. Dia bangunkan sekolah, dia bangunkan masjid. Orang satu kampung mencintainya. Tanda kebaikan. Wa thana'uhum alaihi, orang memujinya. Wa du'a'uhum lahu, orang selalu mendoakannya. Barakallahu fiik. Selalu Allah mengatakan, semoga Allah berkahi engkau. Ini kebaikan. Tapi bila sebaliknya, orang mendengar namamu, laknatullah alaihi, semoga dia terlaknat, semoga dia cepat mati, semoga dia cepat mampus. Ini menunjukkan ini orang celaka. Subhanallah. Katakanlah orang-orang yang tukang begal, pencuri, macam-macam. Tukang bunuh, penzina, pelacur, pemakan riba, dilaknat orang, dikutuk orang, disumpah serapah orang. Allahu Akbar. Ya. Ini menunjukkan keburukan baginya. Ya. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Sa'd rahimahullah, kana hada minal busyra. Ini semua bentuk berita gembira baginya. Dicintai orang, dipuji orang, didoakan orang, berita gembira baginya. Anna hadzal amala min al-a'mal al-maqbulah, ini amalan-amalan yang makbul diterima Allah Subhanahu wa taala. Allati ja'ala Allah fiha khairan wa barakah. Ya, Allah akan jadikan kebaikan, keberkahan pada amalan tersebut. Wa min al-busyra fil hayatid dunya, di antara bentuk gembira, berita gembira bagi mukmin dalam kehidupan dunia, mahabbatul mu'minina lil 'abdi, orang-orang mukmin mencintainya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang beriman, beramal saleh, Allah akan buat untuk mereka kecintaan manusia, kecintaan hati-hati manusia kepadanya. Ini adalah merupakan janji Allah, dan Allah la yukhliful mi'ad. Tidak akan pernah Allah berjanji. Ya, bila kau beriman, beramal saleh, Allah akan buat manusia mencintaimu. Orang senang bila mana kau selalu ke masjid, datang lebih awal di masjid, iktikaf di masjid, membaca Quran, dengar kajian, kau senyum kepada sahabat-sahabatmu, kau bantu sahabat-sahabatmu. Ya, subhanallah. Orang gembira karena kau berbuat baik. Di masyarakat pun demikian, yang susah kau bantu, kau tolong, orang gembira. Kata Allah, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah akan buat manusia mencintainya. Itu berita gembira. Wahai orang-orang baik, bergembiralah, Allah mencintaimu dan orang-orang mencintaimu. Engkau akan menjadi ahli surga insyaallah. Wahai orang-orang yang dibenci manusia, disumpah serapah manusia karena kejahatanmu, kezalimanmu, kau menipu, kau korupsi. Para koruptor mana ada yang menyukainya? Allahu Akbar. Para koruptor, pencekik rakyat, tukang makan uang rakyat, siapa yang menyukainya? Gak ada. Itu akan keburukan. Ya, berhati-hatilah wahai kau yang selalu bergelimang kemaksiatan, Allah akan buat manusia benci kepadamu. Jangankan orang-orang jauh, istrimu pun membencimu. Ya, bila mana seorang berbuat maksiat, dirinya pun membenci diri sendiri. Orang terdekatnya, anaknya membencinya, istrinya membencinya. Allahu Akbar. Suami yang naudzubillah min dzalik, berselingkuh, berzina sana, berzina sini, berjudi, orang-orang dekatnya membencinya. Ya dan billah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Rahman, ay mahabbatan minhu lahum wa tahbiban lahum fi qulubil ibad. Sebagai tanda kecintaan Allah, dan Allah membuat manusia cinta kepadanya, hati-hati manusia mencintainya. Wa min dzalika, di antara bentuk berita gembira ini adalah ats-tsana'ul hasan, pujian yang baik. Fa inna kathrata tsana'il mu'minina 'alal 'abdi
Sesungguhnya banyaknya orang-orang beriman memuji sang hamba. Syahadatun minhum lahum. Inilah kesaksian dari mereka untuk orang tersebut. Itu kesaksian. Sebagaimana tadi kita bacakan di awal. Antum syuhada Allah fil ar. Kalianlah yang menyaksikan. Sebagai hamba-hamba yang menyaksikan hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal mu'minuna syuhada Allah fi ardihi. Orang-orang beriman adalah merupakan saksi-saksi Allah di bumi. Wa min dzalika, di antara bentuk kegembiraan adalah ar-ru'ya salihah, mimpi yang benar sebagaimana yang terjadi dengan sebagian orang, ya. Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan para sahabat, mimpi-mimpi kebaikan, ya, ru'ya salihah. Ya, bagaimana isi Nabi yang mulia SAW yang berasal daripada agama Yahudi, Safiyah, dia bermimpinya bulan jatuh ke pangkuannya. Dia beritakan kepada suaminya marah, ditepeleng oleh suaminya. Subhanallah. Kata suaminya, kau berharap menjadi istri bagi Nabi yang datang itu. Ini berita gembira. Akhirnya Rasulullah menikahi Safiyah. Ini berita gembira. Kadang-kadang ada orang yang meninggal, ya, kemudian orang yang hidup bermimpi, dalam mimpi tersebut dia lihat orang tersebut diberikan Allah berbagai macam bentuk kenikmatan. Ini berita gembira bagi seorang mukmin. Ya, dari mimpi, ru'ya salihah. Ya. Uturalahu, baik dia yang bermimpi sendiri ataupun orang bermimpi tentangnya. Fa inna ar-ru'ya salihah minal mubasyirat, karena mimpi benar adalah bagian daripada berita gembira. Ya. Allahu Akbar. Wa minal busra, di antara bentuk berita gembira, an yuqaddirallahu 'ala al-'abdi taqdiran yuhibbuhu aw yakrahuhu wa yaj'alu dhalika taqdira wasilatan ila islahi dinihi wa salamatihi minasyarr. Di antara bentuk berita gembira adalah manakala Allah menakdirkan bagi seorang hamba berbagai macam perkara-perkara takdir, baik yang dia sukai atau yang tidak dia sukainya, di mana hal tersebut Allah jadikan sebagai sarana untuk memperbaiki agamanya, menyelamatkannya daripada segala macam bentuk keburukan. Kadang-kadang Allah uji kita dengan apa yang tidak kita sukai. Padahal di balik hal yang tidak kita sukai itu terdapat sejumlah nikmat yang luar biasa. Itu berita gembira. Lihatlah bagaimana Yusuf alaihissalam. Berbagai macam ujian dia peroleh. Mulai daripada dibuang, dibenci oleh semua keluarganya, dimasukkan ke sumur, dijadikan budak. Tapi ujungnya kebaikan. Kadang-kadang orang Allah uji dengan penyakit, penderitaan. Dengan sebab itu dia menjadi baik. Sebelumnya lupa Allah, lalai dengan Allah, mungkin sholat pun tidak. Setelah diuji dengan penyakit yang parah, hampir mati dia, kemudian Allah berikan kesempatan hidup, taubat, kembali kepada Allah. Ini berita gembira bagi orang mukmin. Wa anwa'u altafil bari subhanahu wa ta'ala la tu'addu wa la tuhsa. Dan alangkah banyaknya berbagai macam bentuk kebaikan Allah, kelembutan Allah kepada hambanya, banyak luar biasa yang hamba tak paham. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum. Mungkin kan benci sesuatu padahal di situ kebaikan bagi kalian. Kita enggak tahu. Allah menggiring kita dengan kelembutannya kepada kebaikan. Allahu Akbar. Kalau kau hitung itu enggak bisa dikira. Bagaimana lembutnya Allah menggiringmu sedikit demi sedikit tanpa kau sadari kepada kebaikan. Allah giring kau. Tak pernah ingat akhirat, ingat agama, digiring Allah kau hijrah ke suatu negeri, hijrah ke suatu tempat, di sana kau bertemu orang saleh, akhirnya kau tahu kebenaran, kau ikut kebenaran. Allah giring engkau dengan caranya sendiri, subhanallah, kepada kebaikan. Sekiranya kau tak hijrah ke tempat tersebut, enggak kau pernah kenal yang namanya kebaikan. Ya. Wala takhtur bil bal, tak pernah tergambarkan dalam hatimu bagaimana Allah menggiring bagimu kebaikan. Di sana kau jumpa istri yang salehah, di sana kau jumpa suami yang saleh, di sana kau mengaji, di sana kau mendapatkan manhaj yang hak. Luar biasa kelembutan Allah. Wala taduru fil khayal, tak pernah kau khayalkan sama sekali satu saat ternyata Allah mudahkan bagi kebaikan, berjumpa orang saleh, kawan-kawan saleh, guru-guru yang saleh. Allah mudahkan engkau dalam circle yang baik ini. Allah mudahkan engkau pergi haji, pergi umroh. Allah mudahkan anak-anakmu sekolah di pondok-pondok pesantren yang baik. Semua taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kiranya sisi materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Ya,
kegembiraan orang-orang mukmin yang Allah berikan di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, dan keberkahan di pertemuan kita ini, dan dimudahkan untuk mengambil banyak manfaat serta faedah dari pelajaran yang telah disampaikan. Ini saatnya kami berikan kesempatan, silahkan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 atau Anda kirimkan pesan singkat WhatsApp tersebut. Silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa di mana? Mohon maaf. Nah, Rudi di Tangerang. Silakan Bapak Rudi, pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz. Sering ada orang pendapat bahwa manusia itu berpasang-pasangan gitu Pak Ustadz. Apakah memang orang fasik itu pasangannya dengan orang fasik Pak Ustadz ya? Jadi ibaratnya orang fasik itu nggak mungkin berpasangan dengan orang soleh gitu ya. Itu Pak Ustadz yang pertama. Yang kedua yang saya tanyakan tentang kalau misalnya doa diijabah itu Pak Ustadz, itu apakah selalu kabar gembira ataukah bisa dikatakan itu sebagai istidroj Pak Ustadz? Itu bagaimana cara membedakannya Pak Ustadz? Jadi Pak Ustadz, atau jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, kebiasaannya Allah akan pasang-pasangkan manusia. Seseorang dengan yang semacam dengannya, yang mirip dengannya. Ya. Allah akan pasangkan uhsyurul ladina zalamu wa azwajahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, giringlah orang-orang kafir dan orang-orang yang semacam mereka. Makna azwajahum di sini bukan hanya istri-istri, tapi orang-orang yang sama seperti mereka. Kebiasaannya, kata Nabi, al-arwahu junudul mujannadah. Arwah itu bagikan tentara yang mereka semuanya mirip-mirip. Lihatlah bagaimana tentara, gerakannya sama, bajunya sama, ya, berjalan sama, angkat senjata sama. Begitulah perumpamaan orang-orang manusia. Fama talafa minha fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Bila mana dalam alam arwah mereka memiliki banyak kesamaan, di dunia mereka akan saling mencari satu sama lain. Ya, bila mana di sana mereka bertentangan, di dunia mereka pasti akan menjauh satu sama lain. Ya, ada seseorang perempuan yang hijrah dari kota Madinah, dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika tiba di negeri sana, di negeri Madinah, dia begitu selarasnya, begitu pasnya dengan orang yang seperti dengannya. Dia sedang tertawa, dia sedang gurau, dapat kawan yang semacam itu pula. Maka kata Nabi, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu bagikan tentara-tentara. Ya, yang mereka semuanya memiliki banyak keserupaan, kesamaan. Jadi dari apa yang saya sebutkan ini, kebiasaannya, laki-laki yang baik akan diberikan Allah baginya perempuan yang baik. Dan itu juga termaktub dalam surah An-Nur. Ya, at-tayyibuna lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu untuk laki-laki yang baik, untuk perempuan yang baik. Ini secara ghalib. Dan hukum dalam agama adalah wal hukmu lil ghalib, akan senantiasa melihat apa yang mendominan. Ya. Ini hukum secara ghalib. Ya, secara dominan seperti itu. Kata Nabi tentang penzina, la yazni kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah menikahi perempuan penzina kecuali laki-laki penzina semacamnya. Ya. Tidak juga seorang laki-laki musyrika kecuali akan laki-laki musyrik menikahi perempuan musyrik semacamnya. Ya. Ini kebiasaannya. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian bagi seseorang. Daripada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada kau lihat suaminya saleh, istrinya tak saleh. Bahkan jangankan orang awam, itu terjadi dengan para nabi. Lihat bagaimana salehnya Nabi Nuh
Allah puji dia dijadikan sebagai Rasul azmi, tapi dia Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan istri yang tak saleh, yang tak beriman dengannya, kafir dengannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sandingkan ya Lut alaihissalam, Nabi yang dipuji Allah dengan istri yang kafir dengannya. Ya. Ataupun sebaliknya, Allah sandingkan seorang wanita yang mukminah dengan seorang kafir. Contohnya adalah Fir'aun dan istrinya. Ya, Asiyah bintu Muzahim yang beriman kepada Musa, yang akhirnya disiksa Fir'aun ketika beriman dengan Musa. Ya, Allah Subhanahu wa taala muliakan istrinya, padahal dia bersuamikan orang yang mengaku dirinya Tuhan. Sehingga terjadilah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang hal semacam ini, perumpamaan-perumpamaan semacam ini dalam surah At-Tahrim. Oleh karena itu kita katakan bahwasanya hukum ghalibnya seperti itu. Orang baik akan bersanding dengan orang baik. Dia akan memilih kawan-kawan yang baik. Ya. Dan kebiasaannya demikian. Karena itulah Nabi SAW Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Bahkan seseorang itu akan mengikuti agama orang yang dekat dengannya, kekasihnya. Kata Nabi dalam hadis Aisyah, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan ada ya bersama agama kekasihnya. Falyandur ahadukum man khalil, hendaklah salah seorang kalian melihat siapa yang menjadi kekasihnya. Maka ini hukum yang biasa, al-ghalib, inilah kebiasaannya, dominan seperti itu. Yang baik akan mencari circle yang baik, yang buruk akan mencari circle yang buruk. Perkata pepatah Arab, at-tuyuru ala mithliha taqa. Burung-burung akan turun kepada burung-burung semacamnya. Tak akan mungkin elang turun di kawanan burung-burung gagak, tak akan mungkin burung gagak turun di kawanan burung-burung elang. Masing-masing punya circle sendiri-sendiri. Dan telah Allah SWT pasang-pasangkan mereka. Bahkan di hari kiamat pun demikian, kata Allah, uhsyurul ladina zalamu wa azwajahum wa makanu ya'budun. Giringlah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang seperti mereka, pasangan-pasangan mereka dan apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Adapun yang kedua, ya, ujian yang datang menimpa kita. Kalau saya tak khilaf ya, kalau saya tak salah, apakah ujian tersebut, ya, apa yang kita perbuat berupa ujian tersebut itu merupakan tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, ingin mengangkat derajat kita, atau ujian tersebut adalah merupakan sebab daripada dosa-dosa kita dan kezaliman kita. Subhanallah. Ini tadi saya yang pahami, kalau saya tak khilaf. Ya. Jadi pada prinsipnya bila mana engkau diuji Allah Subhanahu wa taala, terimalah ujian tersebut dengan hati yang lapang, dengan dada yang luas, dan banyak-banyaklah engkau berprasangka buruk tentang dirimu. Jangan-jangan ujian tersebut datang kepadamu disebabkan karena dosa-dosamu. Ya. Tak usah kau mau paksakan diri mengetahui ini gara-gara dosa saya, apakah gara-gara ini ujian dari Allah SWT. Tak usah. Karena engkau berlumuran dosa, ya, engkau banyak kekhilapan, kelalaian, kelengahan. Anggap saja itu semua adalah merupakan teguran daripada Allah Subhanahu wa taala kepadamu agar engkau bertobat, memperbanyak amal saleh, meninggalkan kelalaianmu, ya, agar engkau lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak usah kau cari tahu ini kenapa seperti ini, apakah karena ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala menguji imanku, atau ini karena hukuman untukku. Tak usah kau perhatikan hal tersebut. Yang jelas kau senantiasa dalam keadaan selalu khawatir dengan dirimu selama-lamanya. Khawatir dengan dirimu, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kau harus hidup antara khauf dan raja, antara rasa takut dan rasa harap. Ya, jangan pernah engkau merasa kagum dengan kebaikanmu, amal salehmu, akhirnya engkau tertipu menjadi sombong, ya, dan billah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana? Mohon maaf. Bapak Pustan di Solo, Sumatera Barat. Silakan pertanyaannya, Bapak. Begini Ustaz, kalau orang mendapat musibah karena maksiat, katakanlah seorang maling yang ketahuan digibuk oleh orang, kan itu dapat musibah dia. Apakah musibah ini disebut juga qadarullah atau apa Ustaz sebutannya? Kemudian yang kedua, ruqyah memakai baca surah Fatihah ini
maka dengan media air atau media obat, itukah dibolehkan Ustaz? Sebab dulunya di waktu para sahabat meruqyah kepala suku itu, apakah disertai dengan media Ustaz, air atau apa segala macam? Namun penjelasan Ustaz, dari mana dasarnya pakai air ini Ustaz dan media-media lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahi amma ba'du. Segala apa yang terjadi di alam raya ini semuanya dengan takdir Allah Jalla wa ala. Tidaklah bergerak apapun di alam raya ini. Ya, tak berotasi bintang-bintang pada rotasinya, bulan, ya, matahari, kecuali dengan kehendak Allah, keinginan Allah, izin Allah Subhanahu wa taala. Baik yang di langit maupun yang di bumi, malaikat-malaikat tidaklah mereka bergerak, ya, kecuali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tak ada yang lepas daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ini mencakup keumuman semua ciptaan Allah. Orang kafir ciptaan Allah, orang mukmin ciptaan Allah, semua ciptaan Allah. Yang saleh adalah merupakan ciptaan Allah, yang talih merupakan ciptaan Allah, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala, ya, meski dia yang telah menggariskan segala sesuatu, dia yang menciptakan seorang diberikan kepada hidayah petunjuk menjadi mukmin, dia ciptakan seorang diberikan baginya kesesatan menjadi kafir, ya, segala sesuatu tersebut, ya, memang Allah yang menentukan. Tapi segala macam bentuk keburukan itu, kekufuran, kefasikan, Allah tidak meridainya. Kata Allah, wala yarda li ibadihi al-kufur, Allah enggak ridha daripada hambanya kekufuran. Allah Subhanahu wa taala enggak ridha daripada hamba mencuri, karena itulah Allah buat ketentuan, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Setiap pencuri, laki-laki kah dia, perempuan kah dia, potong tangannya. Ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah enggak ridha adanya pencurian, tetapi Allah menetapkan bahwasanya ada yang mencuri. Ya. Jadi Ahlus Sunnah membagi ketetapan Allah menjadi dua bagian. Ketetapan yang dicintai Allah, diridhoinya, namanya ketetapan syar'i. Allah ridha bila mana orang pergi salat berjamaah, menyambung silaturahmi, berbuat baik. Yang kedua, ketetapan kauni. Ya, yang sifatnya umum, diantaranya adalah ketetapan Allah dengan segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini, baik yang tidak Allah ridhai. Allah tetapkan iblis akan kafir. Allah tetapkan, Allah tahu. Ya, Allah tetapkan nanti Adam alaihissalam akan dikeluarkan dari surga. Semua Allah tetapkan. Allah tetapkan ini hamba akan mencuri. Allah tetapkan hamba ini yakni berhasil mencuri, ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak meridhoinya. Dan takdir ini dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada seorang mengetahuinya kecuali Allah semata. Ya. Tapi semua sudah Allah takdirkan, tentukan. Ya, bahkan dalam catatan malaikat pun ada takdir yang bisa berubah. Ketika seorang dalam alam janin, Allah tetapkan, Allah suruh malaikat menuliskan baginya apa? Rezekinya. Wa yu'mar bi katbi rizqihi wa amalihi. Amalannya pun sudah dituliskan. Ya. Fa yu'mar bi katbi rizqihi wa amalihi, ya, wa ajali, ajalnya sudah ditetapkan. Wa syaqiyyun aw sa'id, beruntungkah dia masuk surga atau masuk neraka. Jadi seseorang itu mencuri, Allah ridhai. Dan itu semua kembali kepada ketetapan. Jika dia kendaki enggak jadi. Contohnya dia mencuri, Allah enggak tetapkan ini terjadi. Ditangkap manusia, dipukuli orang banyak, babak belur dia. Ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang enggak Allah ridhai. Dan Allah tidak menentukan ini terjadi. Ada yang mencuri berhasil, ada yang mencuri enggak berhasil, semua kembali kepada ketetapan Allah. Karena Allah mengatakan wa ma tasyauna illa an yasha Allah, tidaklah kalian mengkehendaki sesuatu kecuali yang akan terjadi apabila Allah pun mengkehendakinya. Ini mencuri ketangkap, itu mencuri berhasil, menggondol harta. Ini korupsi berhasil, ini korupsi ketangkap. Semuanya Allah telah takdirkan. Rezeki ada datang dari jalan yang halal, ada datang dari yang haram, semuanya rezeki daripada Allah. Ini Allah cintai, ini Allah benci, Allah murka. Maka tidak ada yang luar daripada kehendak takdir Allah. Semuanya dengan takdir. Di antara makna rukun beriman kepada takdir, pertama kami mengimani Allah telah mengetahui segala sesuatu. Sebelum terjadi Allah telah mengetahuinya, kemudian segala sesuatu telah Allah tetapkan. Dalam bentuk tulisan, dalam lauh mahfuz, 50.000 tahun sebelum bumi dan langit jadi. Yang ketiga, Allah telah mengkehendaki segala sesuatu
yang dia telah tuliskan, yang telah dia ketahui. Yang keempat, datang masanya Allah eksekusilah apa yang dia kehendaki, apa yang telah tuliskan. Yang ini lahir, yang ini mati. Yang ini diangkat sebagai penguasa, ini dijatuhkan daripada penguasa. Ini dihinakan, ini dimuliakan. Semuanya datang masanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Namanya al-khalq, Allah ciptakan. Maka segala sesuatu enggak ada yang luar daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan takdir Allah, tapi ada yang tidak Allah ridai, namanya ketetapan kauni, ada yang Allah ridai, namanya ketetapan syar'i. Karena di balik apa yang tidak Allah ridai ini ada hikmah. Dengan adanya pencuri ini akan menjadi hikmah bagi banyak hal, subhanallah. Bagi para penguasa, maukah mereka menetapkan hukum Allah Subhanahu wa taala atau tak mau menetapkannya? Juga menjadi pelajaran bagi orang yang dipotong tangannya ini. Menyuruh dia untuk kembali, boleh jadi kalau enggak dia dipotong tangannya, enggak pernah tobat, enggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang banyak. Orang pun mengambil pelajaran, di balik segala Allah tetapkan terkandung berbagai macam hikmah yang banyak. Itu untuk pertanyaan pertama. Adapun pertanyaan kedua tentang ruqyah, ya. Ruqyah itu sudah ada sebelum Islam. Ya. Tetapi Islam meluruskan yang salah belaka. Karena itulah mengatakan a'ridu alayya ruqakum, tunjukkanlah kepada saya apa jampi-jampi kalian. Ya, sesungguhnya dibolehkan ruqyah ya dengan apa-apa yang dibolehkan dalam agama. Artinya ruqyah adalah perkara yang sudah ada sebelum Islam. Islam datang meluruskan ruqyah yang salah. Di antara ruqyah salah adalah ruqyah dengan meminta bantuan kepada jin dengan bahasa-bahasa yang tak dikenal dan semacamnya. Maka ruqyah yang benar ini disebut ruqyah syar'iyah. Tentunya dengan cara-cara yang diatur dalam agama. Di antaranya ruqyah tersebut berupa jampi-jampi yang diambil daripada Quran, daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ataupun dari sesuatu yang tidak menyelisih keduanya. Itu ruqyah syar'i. Ya. Kemudian cara melakukannya pun dengan cara yang syar'i pula. Ya, sebagaimana yang terjadi di antara Nabi dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang ditanyakan adalah bagaimana dengan yakni meruqyah sesuatu, misalnya air. Ya, dalam beberapa keterangan ada ruqyah Rasulullah meruqyah pada tempat yang sakit. Ya, Rasulullah SAW membacakan pada yang tempat yang sakit. Ya, bacaan-bacaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bi qudratillahi a'udzu bi qudratillahi a'udzu bi qudratillahi. Di antara zikir yang diajarkan Rasulullah SAW dalam ruqyah, aku berlindung kepada Allah SWT dengan kuasaannya, ya, min syarri ma ajidu uhad, daripada apa yang aku merasakan efek sakitnya, daripada apa yang aku khawatirkan. Ini ruqyah. Rasulullah menyapu pada tempat yang sakit. Ya. Ini ruqyah dari Nabi yang mulia SAW. Jadi boleh engkau bacakan kepada tempat yang sakit. Dan tidak mengapa pula bila mana ruqyah tersebut engkau dekatkan ke media. Ke media seperti air misalnya, Al-Fatihah, kau dekatkan sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kita manakala mau tidur untuk meniupkan ke tangan kita, ya bacaan-bacaan seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian tiupkan, setelah itu kau sapukan. Ya, ini menunjukkan efeknya, bermanfaatnya bacaan-bacaan ruqyah jika didekatkan kepada media tertentu, seperti air zam-zam misalnya dibacakan, atau air biasa, tak mengapa. Ya, tak mengapa kemudian diminumkan kepada orang bersangkutan. Ini semua media. Nabi juga pernah memerintahkan seseorang untuk mengambil 7 daun bidara, kemudian menumbuknya, kemudian dimasukkan ke dalam air. Kemudian setelah itu jadikan sarana untuk pengobatan. Ya, ini media. Dimandikan, ya, enggak ada masalah. Ya. Daun bidara misalnya kau masukkan ke dalam air, ya kau tumbuk, dibacakan padanya, diberikan kepada orang yang sakit. Ini semuanya adalah media yang dibolehkan dalam agama. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya dari Abu Salman di Tangerang, apakah benar orang tua yang diuji dengan meninggalnya anak saat masih kecil itu tanda berita gembira di akhirat kelak? Syukron jazakallahu khairan, Ustaz, silakan. Alhamdulillah ba'du. Ada terdapat keterangan dari hadis Nabi yang mulia SAW, barang siapa Allah ambil kekasih hatinya, ya 3 orang atau 2 orang,
dan dia ridha, dia bersabar, Allah SWT akan bangunkan baginya rumah di surga. Allah sebut rumah tersebut dengan nama Baitul Hamdi. Ya. Ibn li abdi baitan fil jannah sammuhu bi Baitul Hamdi. Bangunkan bagi hambaku rumah di surga, berilah dia nama dengan nama rumah pujian. Ini hadis jelas menunjukkan seseorang bila mana Allah cabut nyawa kekasih hatinya, anaknya yang kecil meninggal, kecuali Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, kecuali anak-anak kelak akan menjadi pemberi syafaat baginya di hari kiamat, sebagaimana keterangan disebutkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara yang memberi syafaat dari kiamat adalah al-aqrad, anak-anak kecil yang ketika mereka itu wafat di ketika usia masih kecil, belum mereka balik wafat, maka mereka akan memberikan syafaat bagi orang tua mereka. Bila mana dihadapi dengan ridha, dengan keikhlasan, bila mana dihadapi dengan hujatan kepada takdir Allah, mencela, mengumpat takdir Allah Subhanahu wa taala, meratapi, menyalahkan Allah, ini akan berubah menjadi azab baginya. Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Na'am, akhi. Jazakallahu khairan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menjawab sejumlah pertanyaan telah masuk. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustaz. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita sajikan di pagi hari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya seseorang itu memiliki tanda-tanda berita gembira akan dia peroleh, baik di dunia maupun di akhirat. Orang akan masuk surga dapat dideteksi sejak dia di dunia. Orang masuk neraka dapat dideteksi sejak dia di dunia. Ada tanda-tandanya. Itulah tanda-tandanya. Ya. Bila mana seorang dalam kebaikan, kemudian perbuatan kebaikannya dipuji orang, disanjung orang, dan dia berbuat ikhlas karena Allah bukan karena dia, itu tanda-tanda kebaikan yang Allah SWT tetapkan baginya dalam kehidupan dunia ini. Ya, ini berita gembira baginya ketika di dunia, nanti ketika mau meninggal, akan Allah berikan berita gembira pula. Bila mana dia wafat, Allah beritakan berita gembira, dan nanti sampai hari kiamat, senantiasa berita gembira Allah sampaikan kepadanya. Dan ini tentunya mengajari kepada kita semua agar hendaklah senantiasa kita mengukur diri kita masing-masing. Kemana kita akan berjalan? Menjadi penghuni apakah kita? Bila mana kita ingin menjadi penghuni surga, buatlah segala macam kebaikan, amal saleh, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan kita raih berita gembira atas perbuatan tersebut di dunia ini dengan sanjungan orang, pujian orang, dan nanti di akhirat. Bila mana kau mau masuk neraka, silahkanlah kau buat segala macam perkara yang membuat orang membencimu, melaknatmu, menyumpah serapamu. Ya, dan billah, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'al lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang beriman, beramal saleh, Allah akan jadikan bagi mereka rasa cinta di dunia dari hati-hati manusia kepada mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam mubarak ala abdi rasul Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Kepada Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA Hafidhullah Ta'ala yang telah berkenan pada kesempatan Rabu pagi hari ini untuk kembali menyampaikan pelajaran serta bimbingan dari pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Semoga Allah memberikan taufik, rahmat, dan keberkahan untuk kita semuanya agar ilmu ini benar-benar menjadi wasilah bagi kita untuk semakin meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat Roja dimanapun Anda berada yang telah bersabar menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara di kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM.